Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmayanti, biasa dipanggil Nurma. Saya tinggal di Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Dari tingkat 1, jurusan peternakan. Program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai pemanfaatan kotoran kandang yang akan dijadikan sebagai bahan pupuk organik. Setelah saya menyampaikan materi, selanjutnya saya akan lanjutkan dengan kegiatan praktik langsung mengenai pembuatan pupuk organik. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai pupuk organik, hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu mengenai kotoran kandang. Nah, di sini kira-kira Ibu, Bapak, dan teman-teman semua tahu gak apa itu kotoran kandang? Saya kira Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah paham betul ya mengenai kotoran kandang. Nah, kotoran kandang merupakan kotoran yang dihasilkan oleh hewan, contohnya seperti hewan kambing. Kotoran kambing merupakan kotoran yang dihasilkan oleh hewan kambing yang memiliki bau yang khas, biasanya berbentuk lonjong dan berwarna hijau kehitaman. Kotoran kambing ini biasanya digunakan sebagai pupuk organik dalam pertanian yang dapat dipakai untuk bertani dan mengolah lahan. Kotoran kambing dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik karena mempunyai unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan oleh tanaman dan kesuburan tanah. Biasanya, masyarakat langsung menggunakan kotoran kambing yang masih padat sebagai pupuk organik untuk tanaman. Akan tetapi, dengan kotoran kandang yang masih padat ini dapat membuat tanaman tidak tumbuh dengan maksimal karena kotoran kambing yang padat ini mempunyai struktur kotoran yang keras dan lama diuraikan oleh tanah. Tadi sudah dijelaskan ya mengenai kotoran kandang. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pupuk kandang, pupuk organik padat, dan pupuk organik cair. Yang pertama ada pupuk kandang. Pengertian pupuk kandang. Apa sih itu pupuk kandang? Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Hewan yang sering digunakan untuk pupuk kandang adalah hewan yang dipelihara oleh masyarakat setempat, seperti kambing, sapi, domba, dan ayam. Pupuk kandang terbagi menjadi dua bagian, yaitu pupuk dingin dan pupuk panas. Pertama, ada pupuk dingin. Pupuk dingin merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang diuraikan secara perlahan oleh mikroorganisme sehingga tidak menimbulkan panas. Contohnya yaitu kotoran sapi, kotoran kerbau. Yang kedua ada pupuk panas. Apa sih itu pupuk panas? Pupuk panas merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang diuraikan mikroorganisme secara cepat sehingga menimbulkan panas. Contoh dari pupuk panas ini yaitu kotoran kambing, kotoran kuda, dan kotoran ayam. Selanjutnya, yang kedua ada manfaat pupuk kandang. Yang pertama yaitu ramah terhadap lingkungan, yang kedua lebih mudah terurai, yang ketiga menjaga kesuburan tanah, yang keempat mengurangi limbah peternakan, yang kelima melenyapkan potensi munculnya patogen yang melekat pada kotoran hewan ternak. Yang ketiga, ada ciri-ciri dari pupuk kandang. Yang pertama, bersuhu dingin, yang kedua remah, yang ketiga wujud aslinya tidak tampak, yang keempat baunya telah berkurang. Pupuk organik. Yang pertama, ada pengertian pupuk organik. Apa sih itu pupuk organik? Pupuk organik merupakan pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Yang kedua,
Jenis pupuk organik. Di sini ada 9 jenis dari pupuk organik. Yang pertama ada pupuk kandang, yang kedua pupuk hijau, yang ketiga pupuk kompos, yang keempat pupuk hayati, yang kelima humus, yang ketujuh ada pupuk organik cair, yang kedelapan ada pupuk organik padat, dan yang kesembilan ada pupuk guano. Yang pertama ada pupuk kandang. Apa itu pupuk kandang? Pupuk kandang merupakan salah satu jenis pupuk organik yang sering digunakan karena mudah didapatkan dan murah. Sumber pupuk ini berasal dari kotoran hewan seperti sapi, kerbau, kambing, kuda, dan ayam. Yang kedua ada pupuk hijau. Pupuk hijau merupakan jenis pupuk organik yang berbahan dasar dari tanaman atau tumbuhan hijau. Yang kedua ada pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan pupuk yang terbentuk dari sisa bahan organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan limbah organik secara alami dengan secara dekomposisi atau fermentasi. Yang keempat ada pupuk hayati. Pupuk hayati atau pupuk mikrobiologis merupakan pupuk yang bekerja dengan memanfaatkan organisme hidup. Yang kelima ada humus. Humus adalah unsur organik yang berasal dari proses dekomposisi atau pelapukan dari daun-daunan dan ranting tanaman yang membusuk. Yang keenam ada pupuk serasa. Pupuk serasa adalah jenis pupuk alami yang memiliki senyawa berbasis karbon yang terbuat dari limbah organik nabati atau komponen tanaman yang sudah tidak lagi terpakai dan berubah warna dan bentuk. Yang ketujuh ada pupuk organik cair. Pupuk organik cair merupakan pupuk yang terbuat dari urin ternak atau hasil dari proses fermentasi dari bahan-bahan organik seperti buah-buahan busuk dan bahan pupuk organik lainnya. Pupuk organik cair ini biasanya digunakan sebagai pelengkap dengan cara disemprotkan ke daun atau disiramkan pada permukaan tanah dekat tanaman. Pada umumnya, bahan baku pembuatan pupuk ini sama dengan pupuk organik lainnya yang berbentuk padat. Namun, pupuk jenis ini ditambahkan air dengan proses perendaman serta beberapa proses lainnya, sehingga menghasilkan pupuk cair. Jenis pupuk ini digemari karena praktis dan mudah digunakan. Yang kedelapan ada pupuk organik padat. Pupuk organik padat merupakan jenis pupuk yang padat. Dalam pembuatan pupuk organik ini bisa saja dengan cara disemprotkan dengan menggunakan cairan IM4. Yang terakhir ada pupuk guano. Pupuk guano merupakan jenis pupuk organik yang dihasilkan dari kotoran. Terus, yang ketiga, manfaat pupuk organik. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan produktivitas tanah. Yang kedua, menjaga kesuburan dan kelembapan tanah. Yang ketiga, mengaktifkan unsur hara pada tanah sebagai nutrisi baik untuk tumbuhan. Yang keempat, dapat meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Yang kelima, menambah daya tahan dan daya serap air pada tanah. Yang keenam, dapat memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur. Yang ketujuh, dapat mendukung perkembangan mikroorganisme yang membantu untuk meningkatkan aktivitas biologi tanah. Di sini ada pupuk organik padat dan cair. Yang pertama, pupuk organik padat. Apa sih itu pupuk organik padat? Pupuk organik padat adalah pupuk organik yang terbuat dari bahan organik dengan hasil akhir berbentuk padat. Pemakaian pupuk organik padat ini pada umumnya dengan cara ditaburkan atau dibenamkan dalam tanah tanpa perlu dilarutkan dalam air. Pupuk organik padat dimasukkan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama berdasarkan bahan penyusunannya termasuk pupuk alam, yang kedua berdasarkan cara pemberiannya termasuk dalam pupuk akar, karena pemberian haranya melalui akar, yang ketiga berdasarkan kandungannya termasuk pupuk majemuk dan pupuk lengkap, karena kandungan harganya lebih dari satu unsur makro, seperti nitrogen, fosfor, kalium. Dan unsur makro seperti kalsium, besi, dan magnesium. Yang kedua ada manfaat pupuk organik padat. Yang pertama, memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, memperkuat daya ikat
agregat atau zat hara tanah berpasir. Yang ketiga, meningkatkan daya tanah dan daya serap air. Yang keempat, dapat memperbaiki drainase dan pori-pori dalam tanah. Yang kelima, menambah dan mengaktifkan unsur hara. Yang terakhir yaitu ada pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair. Pupuk organik cair dapat diartikan sebagai pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa tanaman maupun kotoran hewan. Yang kedua, ada manfaat pupuk organik cair. Yang pertama, dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun. Yang kedua, pembentukan bintil akar pada tanaman Leguminosae sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman dan penyebaran nitrogen dari udara. Yang ketiga, dapat meningkatkan vigor tanaman. Nah, di sini ada contoh cara pembuatan pupuk organik padat kotoran kambing yang akan nanti dipraktikkan setelah selesai pembahasan. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan dalam pembuatan pupuk organik padat ini mudah dijumpai ya. Yang pertama ada ember, yang kedua sendok tembok, yang ketiga kotoran kambing, yang keempat air, yang kelima ada IM4, yang keenam molase atau gula merah, yang ketujuh ada botol spray, yang kedelapan tali rapia, dan yang kesembilan ada karung. Yang kedua ada cara pembuatannya. Yang pertama, keluarkan kotoran kambing dari karung untuk disortir. Yang kedua, setelah disortir, hamparkan kotoran kambing tersebut menjadi lapisan yang agak tipis. Yang ketiga, siapkan ember kecil yang sudah diisi dengan air bersih yang berasal dari air keran. Yang keempat, masukkan EM4 sebanyak 2 tutup botol ke dalam air bersih tadi, aduk hingga merata. Yang kelima, setelah memasukkan cairan IM4, lalu tambahkan molase sebanyak 100 gram. Aduklah hingga semua bahan tercampur dengan merata. Setelah semua bahan tercampur, diamkan cairan IM4 tersebut selama 1 menit. Siapkan botol spray dan masukkan cairan IM4 tersebut ke dalamnya. Semprotkan cairan IM4 ke permukaan kotoran kambing hingga merata. Bolak-balikan kotoran kambing agar terkena semprotan cairan IM4. Setelah tercampur dengan merata dan memiliki tingkat kebasahan kurang lebih 30-40% dengan ciri-ciri apabila kita kepalkan langsung menggumpal, tidak mudah hancur, dan ketika diperas tidak ada air yang menetes. Setelah itu, masukkan kotoran kambing ke dalam karung, tidak sampai penuh, hanya setengahnya saja, lalu ikat dengan menggunakan tali rapia. Dan yang terakhir, simpan di tempat yang tertutup, tidak terkena sinar matahari, dan tidak terkena guyuran air hujan. Nah, sekarang kita praktikkan langsung cara pembuatan pupuk organik padat. Langkah pertama yaitu keluarkan kotoran kambing dari karung. Kemudian, sortir kotoran kambing. Tujuannya untuk memisahkan benda-benda kecil seperti ranting, daun, dan kayu. Setelah disortir, kemudian hamparkan kotoran kambing menjadi lapisan yang agak tipis untuk mempermudah proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu kita siapkan ember yang sudah diisi dengan air bersih yang berasal dari air keran. Dan untuk mempercepat proses fermentasi, kita gunakan IM4 yang berfungsi sebagai starter atau pengurai dan terdapat bakteri menguntungkan. Campurkan cairan IM4 tersebut ke dalam air bersih sebanyak 2 tutup botol, lalu aduk hingga merata. Setelah itu, tambahkan molase atau 2 keping gula merah yang berfungsi sebagai nutrisi bakteri menguntungkan. Aduk hingga semua bahan tercampur merata dan setelah itu kita diamkan selama beberapa saat agar bakteri-bakteri menguntungkan tersebut mulai aktif. Tahap selanjutnya yaitu siapkan botol spray, kemudian masukkan cairan IM4 tersebut ke dalam botol dan siap untuk kita gunakan selanjutnya. Semprotkan cairan IM4 tersebut ke permukaan kotoran kambing hingga benar-benar merata. Dan inilah tujuan dari botol spray, agar penyemprotan benar-benar merata, sehingga proses fermentasi atau penguraian berjalan dengan cepat, dibandingkan apabila hanya itu menyiramkannya atau mencipratkannya cairan IM4 tersebut.
Dan untuk lebih mempercepat prosesnya, jangan lupa untuk kita bolak-balikan, lalu kita semprotkan kembali hingga benar-benar tercampur dengan merata. Setelah itu, campur dan aduk merata dengan tingkat kebasahan kurang lebih 30-40% dengan ciri-ciri apabila kita kepalkan langsung menggumpal, tidak mudah hancur, dan ketika kita peras tidak ada air yang menetes. Maka untuk pembuatan pupuk organik dari kotoran kambing murni dengan skala kecil seperti kita cukup menggunakan karung saja, lalu kita masukkan ke dalamnya. Setelah itu, kita masukkan kotoran kambing ke dalam karung dan tidak terlalu penuh. Maka selanjutnya, tinggal kita ikat dengan menggunakan tali, lalu tempatkan pada tempat yang tertutup atau bisa ditutup oleh terpal, sehingga tidak terkena sinar matahari secara langsung atau guyuran air hujan dengan sirkulasi udara yang lancar. Selama prosesnya, setiap 2 minggu sekali kita cek kondisinya dengan kita buka tali pengikat, lalu kita cek tingkat kelembapannya. Baik, cukup sekian tutorial dari saya mengenai cara pembuatan pupuk organik padat dengan bahan dari kotoran kambing. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.